wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali pengajian kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih terus memberikan nikmat kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan, dan juga wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Yang dengan nikmat iman Islam ini kita bisa bahagia selamat di dunia, dengan nikmat iman Islam juga kita bisa bahagia selamat di akhirat. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini terus Allah sampaikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita nanti dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kirim salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita tidak bisa. Mudah-mudahan hari kiamat kita bisa bertemu beliau, diberi kesempatan Allah untuk mendapat syafaat dari beliau, sehingga kita bisa masuk dalam surganya Allah serta keluarga kita dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang kita kaji, kita teruskan. Kita masuk kepada episode yang kelima pelajaran tafsir kita, ya, episode yang kelima. Bagi para pemirsa, para penonton yang menyaksikan acara ini yang baru bergabung, silahkan lihat episode-episode sebelumnya. Ya, bahasan kita surat Al-Fatihah bagian yang keempat. Jadi kalau episodenya kelima, berarti bahasan Al-Fatihah kita sudah sampai pada episode ke-4. Bahasan kita kitab Syafatul Tafasir karangan Muhammad Ali As-Sabuni. Ya, sekarang kita sudah masuk bab lughah. Ya. Lughah itu pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an secara bahasa. Ya. Jadi ada kata-kata tertentu dalam Al-Qur'an, walaupun tidak semuanya kata-kata yang spesifik, dibahas secara bahasa. Nah, sebelum kita lanjutkan kajian kita ini, sedikit dijelaskan mengapa kita penting mengetahui makna-makna Al-Qur'an itu secara bahasa. Ya, mengapa penting? Karena pemilihan kata-kata dalam Al-Qur'an itu sangat dalam. Ya, tidak sembarangan Allah memilih kata-kata dalam Al-Qur'an itu. Maknanya sangat dalam. Nah, kalau kita hanya baca terjemahan, itu kadang-kadang maknanya kurang lengkap, ya, hanya globalnya saja, atau mungkin kulit-kulitnya. Tapi kalau kita bahas secara bahasa, ya, jadi secara bahasanya, sebagaimana Al-Quran diturunkan, makna yang dalam itu kita bisa melihat secara lebih mendalam makna kata-kata itu, sehingga bisa kita resapi, bisa kita hayati. Oh, ternyata maknanya begitu dalam. Nah, jadi begitu, karena bahasa itu kan tidak bisa diterjemahkan, ya, tidak bisa diterjemahkan. Secara umum bisa kita ada padanannya. Dari satu kata bahasa Arab ke bahasa kita memang ada padanannya, tapi tidak semua kata punya padanan. Ya, tidak semua kata punya padanan. Jadi begitu juga dengan bahasa-bahasa asing, ya, itu tidak semua ada padanan kita. Makanya dalam agama kita Al-Qur'an itu, ya, walaupun ada terjemahannya, tapi tetap bahasa aslinya tetap ditampilkan. Kita lihat semua Quran terjemahan, pasti bahasa aslinya harus ditampilkan. Berbeda dengan kitab suci agama lain, itu sudah langsung diterjemahkan, sehingga bahasa aslinya sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada. Kalau kita tetap Al-Quran sebagaimana diturunkan di zaman Nabi sampai sekarang, bahasa ini juga sampai kepada kita. Nah, namanya bahasa terjemahan kan kadang bisa kurang, namanya manusia pasti punya kekurangan dalam menerjemahkan. Nah, makanya bahasa terjemahan itu kadang-kadang itu ada subjektivitas dari penterjemah gitu. Tapi kalau kita kembali kepada bahasa aslinya, kita pahami dengan makna aslinya, itu feel-nya kita dapat. Ya, feel-nya kita dapat, makna dalamnya kita dapat. Nanti insya Allah kita akan bahas satu-satu. Oh, ternyata
Ya, begitu indahnya kalimat-kalimat yang Allah sampaikan, sehingga nanti iman kita semakin bertambah. Ya, keyakinan kita akan kebenaran Al-Qur'an makin bertambah. Pantas Quran ini memang tidak bisa untuk disaingi oleh manusia. Jadi memilih katanya aja beda. Sudah tidak sembarangan karena ini ilmu Allah. Ya, jadi begitu kira-kira. Jadi supaya kita lebih mendalam memahami. Enggak apa-apa kita tahu 1-2 kata ya dalam mengadil ulang, tapi lama-lama masuk kita Al-Quran baca, oh kata ini pernah saya pahami, oh maknanya begini. Lama-lama kan rangkaiannya kita dapat. Insya Allah. Itulah tujuan kita belajar tafsir ini, belajar pemahaman Quran ini supaya lama-lama ya insya Allah kita dapat. Ya, walaupun panjang nggak masalah, yang dihitung Allah kan bukan hasil, tapi usaha kita. Ya, dalam ayat dikatakan kalau kita sudah berusaha hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, belum sampai kita pada tujuan. Ya, kita mati di tengah jalan, kita hitung sampai pada tujuan. Kan gitu. Wa may yuhajir fi sabilillah, kata Allah dalam surat 4 ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah, ya wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah, tsumma yudrikul maut, kemudian mati mendatangi dia, faqad waqa ajrun Allah, maka sungguh sempurna amalnya, pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahiman, karena Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ayat ini mengatakan kalau kita berusaha hijrah ke suatu tempat belum sampai ke tujuan, mati kita di tengah jalan walau baru 1 langkah, maka kita dihitung pahalanya sampai kita sudah di tujuan. Dan begitu juga kita belajar Al-Qur'an ini. Walaupun kita tahu baru 1, 2, 3 jurus gitu, meninggal kita, ya kita kepengen sampai pada tujuan mudah-mudahan insyaallah. Tapi namanya takdir, bisa saja kita meninggal di tengah jalan atau baru 1, 2 langkah. Maka kita hitung Allah, kita paham Al-Quran semua, insya Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada lugah ya, secara bahasa. Semua bisa dilihat kajinya. Bagi yang sudah mendownload, silahkan dibuka kajinya. Ya, yang belum mendownload silahkan di-download supaya bisa mengikuti kajian ini lebih detail. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kajian kita. Al-lugah secara bahasa maksudnya. Kita membahas sudah kalimat alhamdulillah, dimulai dari kalimat alhamdulillah itu sampai selesai. Alhamdulillah. Nah, sekarang bahasan tentang kata alhamdulillah. Apa sih arti alhamdulillah? Secara bahasa alhamdulillah itu artinya apa? Pujian. Secara bahasa kita tahu alhamdulillah itu artinya pujian. Ya, atau dalam terjemahan segala puji. Sebenarnya kata-kata segala itu tidak ada dalam terjemahan langsung. Dalam pemahaman, tapi nanti ketika dirangkai kata-kata segala puji itu nanti masuk, itu namanya nanti gaya bahasa. Ya, secara letter alhamdulillah itu kita pahami artinya pujian. Ya, nah, alhamdulillah dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab maknanya apa? Secara bahasa Arab kita dekati dengan cara bahasa Arab. Kalau tadi bahasa Indonesia, ternyata maknanya sangat dalam, Pak. Kita lihat sepanjang itu. Ya, kita baca semuanya dulu sampai selesai. Alhamdulillah, ya, Ats-tsana'u bil jamili ala jihati ta'zim wa tabjili makrunan bil mahabbati wa huwa naqidudz dzammi wa a'ammu minasyukri li'anna syukra yakunu muqabila an-ni'mati bi khilafi alhamdulillah. Ini kita baca satu passage dulu. Nah, itulah makna. Jadi ternyata makna alhamdulillah yang begitu pendeknya, ternyata penjelasannya panjang. Penjelasannya tidak sesederhana yang kita pikirkan selama ini. Ternyata maknanya panjang yang dijelaskan dalam tafsir ini. Ya. Jadi gitu. Ternyata apa secara kita terjemahkan ya dari penjelasan tadi ya alhamdulillah ya, pujian itu dalam pemahaman tafsirnya adalah artinya ats-tsana'u bil jamil. Ats-tsana'u itu ya sama ya pujian. Tapi bukan sekedar pujian tapi pujian bil jamil ya dengan penuh keindahan. Nah, jadi gitu. Jadi bukan sekedar pujian saja tapi pujian yang penuh dengan keindahan. Bil jamil, jamil itu indah atau keindahan.
Jadi bukan sekedar pujian, tapi puji bahasa kita pujian yang indah, kira-kira gitu. Pujian yang sangat indah. Jamil itu artinya sangat indah. Ya, jadi pujian yang sangat indah. Bukan sekedar itu, dijelaskan lagi. Ala atas, jihah ini arah, sisi, tapi di sini maksudnya tujuan. Ya. Dengan tujuan at-ta'zim, untuk menghormati atau untuk penghormatan. Ta'zim itu penghormatan. Jadi alhamdulillah itu adalah pujian yang indah dengan tujuan untuk menghormati. Nah, itu kita katakan alhamdulillah. Ya, kalau kita kan pujian apa sih? Tapi ternyata lebih dalam lagi, pujian yang indah. Tujuan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah itu untuk menghormati. Siapa yang kita hormati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita lillah, alhamdulillah. Ternyata bukan hanya itu, dilanjutkan lagi wa tabjil. Tabjil itu adalah pemujaan. Jadi pujian yang disertai juga pemujaan, kita memujanya. Makrunan, ya, yang disertai atau yang diikat, makrunan itu yang diikat, yang disertai makrunan bil mahabbah, dengan cinta. Nah, tambah lagi Pak. Jadi tujuannya untuk apa? Pujian yang tidak, tujuan yang untuk menghormati, tapi juga di dalamnya ada pemujaan yang disertai dengan kecintaan. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah kepada Allah itu bukan hanya kita mengagumi Allah, tapi kita memujanya disertai dengan kita cinta kepada Allah. Bayangkan Pak. Jadi kalimat pujian tertinggi itu ya alhamdulillah. Makanya pantas nanti alhamdulillah itu hanya milik Allah, tidak milik yang lain. Karena itu pujian tertinggi, nggak boleh kita sampaikan kepada manusia. Kata-kata alhamdulillah. Ya, wahwa, dan dia maksudnya alhamdulillah itu, ya, naqidu adzam. Naqid itu artinya lawan kata dari adzam. Adzam itu artinya mencaci atau mencela. Jadi lawan dari alhamdulillah itu adalah mencela. Ya, itu dia jelaskan detail. Wa a'amu minasyukri, wa a'amu, dan lebih umum, lebih luas dari kata-kata asyukri, min dari asyukri, syukur. Jadi alhamdulillah itu lebih luas, lebih menyeluruh dibandingkan syukur. Kalau syukur itu lebih sempit. Ya, syukur itu artinya apa bahasa kita? Hampir sama juga. Syukur itu juga sebenarnya memuji juga, bahasa kita terima kasih. Syukron, terima kasih. Tapi lebih tinggi kata-kata alhamdulillah. Makanya syukron itu kepada manusia boleh. Ketika orang memberikan bantuan kepada kita, pertolongan, kita katakan syukron. Jangan hamdanlah. Jangan syukronlah. Ya, terima kasih. Karena kalau kita katakan hamdanlah, itu nanti dibahas lanjutannya. Itu sangat tinggi berarti kita mengagungkan dan juga memuja. Ya, jadi itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa'amu minasyukr. Jadi lebih umum, lebih luas daripada kata-kata syukur. Li anna syukra, li karena anna sesungguhnya asyukra, kata syukur itu, kata terima kasih itu, ya, yakunu adalah muqabila an-ni'mah. Muqabil itu artinya semacam bayaran. Muqabil itu bayaran nikmat. Jadi syukur itu adalah bayaran nikmat. Jadi kalau orang memberikan sesuatu nikmat kepada kita bayar dengan syukur. Kira-kira gitu. Jadi muqabil itu artinya apa? Bayar. Ya, harga. Makanya dalam bahasa Arab kita bilang gratis itu bila muqabil, berarti gratis. Tanpa bayar. Atau istilahnya majana atau balas, juga istilah yang lain. Balas itu bila syai', ya. Gratis, majana, atau yang lain namanya bila muqabil, tanpa bayar, gratis maksudnya. Jadi syukur itu hanya berkaitan dengan nikmat. Jadi kalau ada orang memberi kepada kita, termasuk Allah memberi kepada kita, ya kita bersyukur. Balasan kita atas pemberian itu kita dengan cara apa? Bersyukur. Minimal secara bahasa terima kasih. Ya, bi khilafi alhamdulillah berbeda dengan alhamdulillah. Jadi syukur itu beda dengan alhamdulillah. Kenapa? Kalau alhamdulillah itu ya bukan sekedar seseorang itu memberi kepada kita, tapi ini memuji bukan karena dia memberi, karena ya layak yang memberi itu kita puji. Ya seperti Allah kan bukan hanya karena memberi kepada kita saja. Ya, jadi gitu.
Jadi kita memuji Allah karena Allah yang memuji, karena Allah zat yang maha agung. Nah, kira-kira itu makna secara bahasa kata-kata alhamdulillah. Kembali kita ulang, itu tingginya kata alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu 3 poin. Satu apa? Dia pujian yang indah, 1. Pujian yang sangat indah, 1 poin. Yang kedua, pujian ya yang dengan tujuan untuk menghormati, penghormatan. 2. Tuh. Yang ketiga, bukan sekedar pujian tapi pemujaan. Kita memuja dengan cinta. Jadi kita puja Allah itu dengan cinta. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, makanya Allah Pak senang banget kalau kita bilang alhamdulillah. Senang banget Allah kalau kita mengucapkan alhamdulillah. Makanya kata-kata yang paling indah itu adalah alhamdulillah. Itu Allah paling senang. Apalagi kalau kita habis makan, habis dapat nikmat, kita bilang alhamdulillah. Jadi kepada Allah itu bukan gini, syukron laka ya Allah, bukan gitu. Ya, ya itu kepada manusia. Kepada Allah alhamdulillah. Maka Allah paling senang. Ke dalam hadis dikatakan alhamdulillah itu tamlahul mizan. Kata-kata alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Sederhana kalimatnya, tapi karena dalamnya maknanya Allah sangat cinta kalimat. Karena 3 tadi, ya, pujian yang indah, tujuan kita penghormatan, pemujaan dan karena cinta. Nah, jadi itu, ya. Jadi dapat kita kalimat dan dia berbeda dengan kata-kata syukur. Kalau syukur itu apa? Hanya berkaitan dengan pemberian saja. Jadi alhamdulillah itu lebih luas dibanding dengan syukur. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, itu saya bilang tadi, enaknya kita belajar cara bahasa itu kita dapat dalam, dapat feel. Jadi ketika kita ngomong alhamdulillah itu masukkan maknanya. Ya Allah, aku memuji Engkau, ya, dengan penuh keindahan pujianmu. Aku menghormati Engkau dan aku memuja Engkau dengan rasa cinta. Nah, kira-kira begitu. Ketika kita mengatakan alhamdulillah. Ya, sekarang kita lanjutkan. Allah, apa kata Allah? Nah, ini juga kita bahas, dijelaskan. Namanya Allah itu apa sih maknanya? Ya, selama ini kita mengatakan ya Allah itu secara umum Tuhan semesta alam. Itu kan secara umum, itu kan Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Ya, itu kan secara umum pemahaman kita. Tapi secara bahasa yang dimaksud dengan Allah itu artinya apa sih? Nah, biar kita bisa masuk. Nah, kita jelaskan gitu. Allah itu adalah ismul alam, ismu alamin lidzati al-muqaddasati la yusyarikuhu fihi ghairu. La yusyarikuhu fihi ghairu. Qala al-Qurtubi hadzal ismu Allah, ya, Allahi akbaru asma'ihi subhanahu wa ajma'u wa huwa lil mawjudi al-haq al-jami'i li sifati al-uluhiyyah, li sifati al-ilahiyyah. Maaf ya, al-ilahiyyah. Kalau uluhiyah hamzahnya di atas, ya. Al-man'uti bina'uti al-rububiyyah, bina'uti al-rububiyyati al-munfaridu bil wujudi al-haqiqi la ilaha illa huwa subhanahu. Itu makna dari kata Allah. Nah, sekarang kita terjemahkan apa yang dimaksud dengan pembahasan tadi. Jadi ternyata dalam sekali Pak, makna Allah ini juga dalam sekali. Ya. Allah itu adalah ismu alam. Ismu alam itu nama, apa bahasa kita? Nama semacam nama seseorang, kira-kira gitu. Namanya ismu alam. Nama saya Sabto, kira-kira gitu. Nama ini Muhammad. Nah, namanya ismu alam. Dalam bahasa Arab itu namanya ismu alam, isim alam. Ya, jadi Allah itu nama. Makanya nama itu nggak bisa diterjemahkan karena dia nama, nggak bisa diterjemahkan Pak. Karena dia nama nggak bisa diterjemahkan itu. Kata Allah, dimanapun Allah itu tetap. Allah kan punya nama yang lain. Apa nama Allah yang lain? Contohnya Ar-Rahman. Ar-Rahman itu bisa diterjemahkan Pak, karena dia bukan nama alam.
Ar-Rahman bahasa kita apa? Ar-Rahman nama siapa? Kan nama Allah. Ar-Rahim nama Allah, Ar-Rahman nama. Tapi Ar-Rahman bisa diterjemahkan karena bukan isim alam ya. Di kita namanya apa? Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Bahasa Inggrisnya Ar-Rahman most gracious. Ar-Rahim most merciful. Jadi gitu. Tapi Allah nggak bisa diterjemahkan. Walaupun ada orang ya Barat ya suka menerjemahkan the God, dia bilang. Tapi itu nggak cocok, penerjemahan itu nggak cocok. Nanti dibahas juga pada jadi nggak cocok. Karena ini nama itu nggak cocok kan. Contoh nama orang Bagus, namanya si Bagus atau si Agus. Apa arti Agus? The good, kita bilang kan. Begitu di Inggris kita ubah namanya. Hey, the good, kita bilang. Bisa begitu nggak? Atau menjadi bahasa Arab, al-khair, ya khair, kita bilang. Nggak bisa. Tetap aja namanya di Jawa Agus atau Bagus, di mana-mana pun tetap namanya Agus atau Bagus. Kenapa? Karena dia nama itu tidak bisa diterjemahkan. Asep, apa arti Asep? Ya ganteng. Jadi nggak bisa kita ubah menjadi bahasa apa menjadi the handsome. Nggak bisa. Tetap aja si Asep. Walaupun maknanya kaset kan gitu dalam bahasa Sunda. Nah, balik. Jadi Allah itu isim alam, artinya nama yang tidak bisa diterjemahkan. Tapi dia punya makna. Apa maknanya? Di sini dijelaskan. Apa maknanya? Ya, walaupun dia isim alam, lidzati bagi zat, maksudnya Allah, zat Allah al-muqaddasati yang suci. Zat itu bahasa kita ya. Zat al-muqaddasah itu yang suci. Muqaddasah itu suci. Jadi nama Allah bagi zat yang suci. La yusarikuhu, la tidak yusarikuhu berserikat. Fihi di dalam nama itu ghairuh selainnya. Maksudnya artinya apa? Tidak ada yang lain pakai nama itu, kira-kira begitu. Enggak ada yang berserikat ya menggunakan nama Allah selain Allah, enggak ada. Jadi begitu kita bilang Allah sudah langsung masuk kepada, sudah jelas kepada siapa kita yang kita maksudkan. Enggak ada nama lain seperti itu. Tidak ada seorang seluruh alat ini menggunakan nama kata-kata Allah. Jadi begitu kita sebut Allah sudah pasti kembalinya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah gitu Pak. Itu begitu kita sebut Allah sudah jelas kembalinya kemana? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang zat Maha Suci tadi. Jadi gitu maksudnya. Ya la yusarikuhu fihi ghairu. Makanya dalam bahasa yang lain juga kata Allah ini enggak ada jamaknya Pak. Enggak ada jamak. Kalau kita kembali ke dalam bahasa Inggris kan the God itu kan ada jamaknya. Gods pakai S, gods. Kalau bahasa kita kalau itu Tuhan bisa Tuhan. Kalau Allah diterjemahkan Tuhan kan punya jamak. Tuhan. Gitu. Kalau bahasa Inggris God itu bisa pakai jamak, gods atau bisa jadi perempuan, godness. Perempuan dalam bahasa Arab godness. Gitu. Ya, bisa difemininkan. Tapi makanya kata Allah ini tidak ada jamaknya, tidak bisa itu. Tapi kalau dibilang Tuhan dalam bahasa Arab ada namanya al-ilah. Al-ilah itu Pak, itu Tuhan. Betul, bisa dikatakan God. Makanya al-ilah itu ada jamaknya. Al-ilah itu jamaknya apa? Alihah. Alihatun itu jamak dari ilah. Rob, ada juga jamaknya Rob itu. Tuhan juga ada jamaknya apa? Arbabun. Rob itu Tuhan. Bisa juga diterjemahkan God atau Lord. Ada jamaknya Arbabun. Tapi kalau Allah enggak, dia enggak ada jamak dan tidak bisa dijamakkan. Paham maksudnya? Itu saya bilang tadi. Makanya idhal Quran enggak sembarangan Al-Quran Allah turun. Ya, la yusarikuhu fihi ghairu. Tidak ada yang menggunakan berserikat dengan nama Allah itu selain Allah. Qala al-Qurtubi, qala berkata al-Qurtubi, ya Imam Qurtubi, hadzal ismu nama ini, maksudnya nama Allah ini. Ya hadzal al-ismu al-Allah, maksudnya nama Allah ini. Nah, akbaru asma'i. Akbaru itu yang terhebat. Kita katakan yang terhebat. The greatest. Ya, the greatest. Yang terhebat asma dari nama-nama.
Subhana yang maha suci. Jadi kata Allah itu ada nama Allah yang, jadi kalau nama Allah ada berapa Pak? Ada 99 menurut hadis. Ya, atau lebih. Ya, yang kita tahu. Ya, jadi kata Allah ini adalah nama yang terhebat, nama yang paling agung di antara semua nama itu. Ya, boleh kita panggil Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Haq, Al-Bar, ya, Asy-Syakur, As-Sabur, Al-Ghafur, Ar-Rahim, boleh. Tapi yang the best dari nama-nama Allah yang 99 itu adalah Allah. Kenapa dia the best? Karena dia apa? Wa ajma'uha. Dan yang paling mengumpulkan semua nama-nama itu. Jadi kalau kita sebut nama Allah Pak, semua makna nama Allah yang semua terkumpul di makna Allah. Di dalamnya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, As-Salam. Semua makna yang kata 99 itu termaksud di dalam kata Allah. Jadi kalau kita sebut Allah, semua sifatnya masuk di situ. Kira-kira begitu. Makanya Allah itu tidak bisa tidak bisa diterjemahkan. Saking saking dalamnya makna. Jadi itu akbar asma ini nama yang paling hebat. Subhana nama suci dia, wa ajma'uha, dan yang paling mengumpulkan semua. Maksudnya wa ajma'uha itu yang mengumpulkan semua makna dari nama-nama Allah itu. Jadi artinya kita sebut nama Allah selesai gitu. Ya walaupun boleh dengan menyebut nama-nama yang lain. Wa huwa, dan dia nama Allah itu ismun, ya suatu nama lil mawjud, ya bagi keberadaan, ya atau eksistensi al-haq, zat yang hak. Al-mawjud itu kita katakan eksistensi zat yang al-haq, yang maha hak. Ya, selain Allah semuanya enggak hak. Hanya Allah zat yang hak. Yang lain itu kan semua diciptakan. Itu maksud. Al-Jami, nah ini di sini dijelaskan saja. Al-Jami yang mengumpulkan, Al-Jami mengumpulkan bagi sifat-sifat al-ilahiyah, ketuhanan. Jadi kata Allah itu mengumpulkan semua sifat-sifat ketuhanan. Jadi kalau kita sebut Allah, semua sifat ketuhanan terkumpul dalam kalimat Allah. Ya, makanya dia pantas the best nama dari Allah Subhanahu. Wal man'ud, dan disifati, ya, bina'uti ar-rububiyah, dan disifati dengan seluruh sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalamnya termasuk sifat apa Pak? Uluhiyahnya ada, dan juga rububiyahnya ada, juga semua sifatnya ada semua itu. Berarti nama apa saja? Nama yang paling lengkap. Kita kan disuruh mentauhidkan Allah kan tiga. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Rububiyah itu tentang penciptaan. Kemudian tauhid uluhiyah tentang penyembahan kepada Allah. Terus tauhid asma wa sifat. Jadi semua ini terkumpul dalam makna. Makanya pantas Pak kalau orang-orang sufi itu Pak, ya cukup memanggil Allah saja dia Pak. Walaupun yang lain ada yang mengkritik, tapi mereka Allah. Begitu aja mereka gitu. Berarti kan sudah terkumpul semuanya di situ gitu. Tidak usah dijelaskan kira-kira begitu. Cukup dengan Allah. Nah, gitu. Walaupun ada ulama yang kritis, ya jangan sebut itu saja, lengkapi dong. Apa? Allahu Akbar, atau Alhamdulillah, Subhanallah, la ilaha illallah, itu ada yang kritis. Karena apa? Dalamnya makna Allah. Jadi gitu. Nah ini dijelaskan. Terus apa? Al-munfaridu, yang dia tunggal, jadi Allah itu tunggal. Bil wujudi al-haqiqi. Ya, wujudnya itu tunggal secara hakikat. Jadi wujud Allah itu tunggal secara hakikat. Baik secara namanya, jadi secara bahasa dia tunggal, itu maksudnya itu. Secara hakikat pun dia tunggal. Bukan hanya namanya yang tunggal, tapi hakikatnya pun dia tunggal. Ada benda namanya tunggal, tapi hakikatnya enggak tunggal. Bisa aja benda itu hak. Ya, dia tunggal secara, ya, secara nama dia tunggal, tapi hakikatnya dia enggak tunggal. Ya, jadi gitu. Bumi ini kan tunggal, namanya tunggal. Ya, tapi secara hakikat dia enggak tunggal, masih banyak bumi-bumi yang lain. Kira-kira bahasa kita gitu. Yang kita enggak tahu.
Nah, itu jadi namanya tunggal, hakikatnya pun makanya Allahu qul huwallahu ahad. Itu kan sudah kan namanya tunggal, hakikatnya pun dia tunggal. Selain itu tidak tunggal. Ya, la ilaha la, tidak ada ilaha ilah. Ya, Tuhan yang layak disembah. Apa arti ilah? Ilah itu artinya Tuhan yang layak disembah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah illa kecuali Dia Allah Subhanahu Maha Suci. Nah, itulah pemahaman kata Allah. Paham kan? Kalau kita sebut nama Allah itu kalau kita tahu maknanya bergetar. Pantas Pak, jadi pantas saja kan? Ya. Jadi gitu kan? Innamal mu'minuna, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya ya, idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kira-kira dapat enggak feelnya? Kalau kita sebut maknanya ini, dapat enggak feel? Pantas. Kita kan disebut nama Allah bergetar. Aku kok disebut nama Allah enggak bergetar? Kenapa kita disebut nama Allah enggak bergetar? Kenapa? Disebut nama Allah enggak bergetar? Karena kita enggak paham maknanya. Begitu disebut begini, kenapa enggak disebut yang lain? Kenapa enggak? Idza dzukirur Rahman, idza dzukirur Rahim, idza dzukir, kan nama Allah juga kan? Kenapa hanya Allah yang disebut katanya bergetar? Karena maknanya tadi terkumpul semua makna sifat di situ, baik uluhiyahnya, rububiyahnya, seluruh namanya terkumpul dan dia nama yang the best, nama yang suci. Jadi pantas ketika disebut namanya orang, pantas orang beriman itu bergetar kan dia tahu maknanya. Tambah ya. Jadi kalau kita udah dapatkan kata surat apa? Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebut Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, langsung bergetar. Kenapa? Saking tahunya dia makna dari kata Allah. Pantaslah dia bergetar. Tapi kalau kita karena nggak tahu maknanya, ya tahu Allah Tuhan susah, karena nggak tahu maknanya, that's okay, Allah gitu kan. Ya pantas saja apa namanya yang ada Rasulullah kan pernah hampir dibunuh tuh, lagi tiduran hampir dibunuh kan, ada orang musyrik, Muhammad, ya kebetulan tidak ada pengawalnya. Sekarang pedangku berada di lehernya. Siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari pedang? Apa kata Rasulullah? Allah. Karena yang tahu kata itu begitu sunnah Allah. Mungkin kalau yang kita yang gitu kita nggak tahu kan. Ini orang musyrik tahu dia, langsung jatuh. Terus saking kekuatan. Nah, kembali kita kepada pelajaran kita. Hari ini kita dapat ya, yang kita tadi kedua makna Allah. Jadi makna Allah juga ada 3. Pertama, dia nama yang suci, tidak bisa diterjemahkan dari zat Allah. Yang kedua, nama itu ya mengumpulkan seluruh sifat-sifat Allah. Ya, dan nama yang the best. Seluruh sifat-sifat Allah, nama yang the best. Ya. Seluruh sifat Allah terkumpul itu, baik sifat uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya semua masuk. Yang ketiga, nama Allah itu ya dia baik tunggal dari sisi namanya maupun tunggal dari sisi zat, dan tidak ada yang memakai nama itu selain Allah. Jadi kalau ada yang lain pakai itu, ya pasti cilaka itu. Ya, dan tidak ada orang yang berani mencoba nama itu. Ada yang berani coba-coba. Diberi nama Allah itu, lihat aja nama. Tidak ada yang berani coba. Ya, anaknya dikasih nama Allah itu, mungkin orang kafir berani coba, lihat. Jadi tidak ada yang berani mencoba karena tunggalnya tadi semua itu. Begitu kita sebut nama Allah sudah pasti apa? Sudah pasti apa? Kembalinya keluar. Kira kemarin tidak ada yang lain yang ngaku-ngaku gitu. Langsung kepada Allah Subhanahu, dan termasuk nama yang paling Allah cinta. Mulai sekarang sebut nama Allah, Allah paling senang nama. Makanya sebutlah alhamdulillah. Pantas saja karena Allah pun namanya bagus, pantas dia mendapat alhamdulillah. Nah, inilah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kita satu kalimatnya aja tahu, waduh, hebat kali kita. Mulai sekarang setiap selesai makan alhamdulillah, selesai mengerjakan sesuatu alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu memenuhi mizan.
Alhamdulillah kata Nabi tamlahul mizan, menimbang. Mudah-mudahan yang kaji kita pada hari ini, insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, episode berikutnya. Walau a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita amalkan kalimat ini sehingga kita bisa menghayatinya. Sehingga begitu disebut nama Allah kita bergetar karena saking dalamnya makna yang kita paham. Saya kira demikian yang sudah bermanfaat. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Jika sudah kita astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.